Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewafi Aliman dengan NIM C1B021014, jurusan Manajemen Reguler, dan di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan saya mengenai mata kuliah Manajemen Keuangan Usaha Kecil. Nah, UMKM yang mau saya jalanin ke depannya nanti itu ada di peternakan kambing. Yang pertama itu namanya itu ada Wafi Farm. Nah, eee, ini tuh usaha peternakan kambing yang berdedikasi untuk menghasilkan kambing berkualitas tinggi. Kami memulai usaha ini dengan tujuan memberikan kontribusi nyata dalam industri peternakan di Indonesia. Dengan pengalaman dan pengetahuan yang kami miliki, kami berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi para pelanggan dan mitra kami. Untuk profil usahanya sendiri, nama usahanya ada Wafi Farm atau Peternakan Wafi, dan di bidang usahanya Eee, peternakan kambing. Untuk alamatnya Jalan Dokter Hanes Muhammad Hatta nomor 249. Untuk visi dan misinya, untuk visinya itu sendiri menjadi penyedia ternak kambing unggul dan berkualitas tinggi yang berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan peternak dan masyarakat. Untuk misinya, yang pertama itu ada mengelola peternakan kambing dengan sistem yang modern dan berkelanjutan. Yang kedua, menghasilkan kambing berkualitas tinggi melalui pemilihan bibit unggul dan perawatan yang optimal. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan dan pendampingan. Terus yang terakhir ada memasarkan produk ternak kami secara efektif untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Nah, untuk selanjutnya ini ada analisis SWOT itu sendiri. Untuk di internal faktornya ada dari kekuatan. Yang pertama itu memiliki kandang yang luas, tempat kandang strategis, dan lahan hijauan yang luas. Untuk kelemahannya sendiri, feses ternak menimbulkan bau terhadap masyarakat. Yang kedua, penanganan kesehatan terhadap ternak itu sendiri menurut saya kurang. Untuk di eksternalnya sendiri, yang pertama itu ada peluang. Yang pertama untuk memenuhi kebutuhan protein hewani di kota Tasikmalaya. Yang kedua, melayani penjualan untuk kurban ataupun akikah. Dari ancamannya sendiri ada persaingan dengan peternak lainnya karena banyak persaingan di kota Tasik itu sendiri. Terus yang kedua, mudah tertular penyakit PMK. Yang ketiga, hewan ternak mudah terkena stres. Nah, ini selanjutnya ada untuk biaya investasinya. Untuk biaya investasinya sendiri, untuk kandang kambingnya jumlahnya itu 130 meter persegi. Kita tuh punya lahan 180 meter persegi. Dan untuk kandang kambingnya cuma dipakai 130, rumah pekerja 130. Untuk peralatan kandangnya sendiri di sini sangat banyak, dan untuk total yang peralatan kandangnya ada di sekitar Rp115.847.500. Untuk di total A sendiri yang tadi itu untuk kandang kambing dan rumah pekerja ada di harga Rp87.500.000. Eh, untuk investasi tidak menyusutnya yaitu ada modal kerja. Eh, ini tuh di harga Rp66.215.000. Dan untuk total nilai akhir investasi saya sendiri itu ada Rp269.562.500. Selanjutnya ada biaya operasional. Untuk biaya operasionalnya sendiri, yang pertama itu ada sewa tanah, listrik dan air, bahan bakar, dan pajak kendaraan. Selanjutnya ada biaya personalnya, ada tenaga kerja. Saya memperkirakan akan mengerjakan 2 orang. Untuk satu orangnya itu 1.500.000. Dan untuk pembelian domba ini di umur 8 sampai 10 bulan dengan perkiraan eh, 50 ekor kita mau beli, dan satu ekornya tuh di harga 27.000. Nah, untuk biaya dan obat-obatan sendiri itu ada di 1 juta.
Nah, untuk laba ruginya sendiri, eee, harga per kilogramnya itu Rp65.000 dengan mortalitas 0% per panen. Nah, jadi kenapa 0% di sini, saya itu, menargetkan tidak ada yang meninggal dalam proses peternakan ini sendiri. Jumlah benih 50, ukuran kambing panen 50 kilogram per ekor. Eee, untuk tahun pertama sampai seterusnya harganya itu 100, untuk total penerimaannya 162.500.000. Kenapa rata semua? Karena di sini saya tiap tahunnya tidak ada peningkatan dalam pembelian kambing. Jadi 50 ekor setiap tahunnya. Dan untuk laba ruginya untuk tahun pertama itu ada di 77.737.770, dan untuk tahun kelima ada di Rp52.879.081. Nah, kenapa makin tahun makin mengecil? Karena saya untuk tiap tahunnya itu hanya memiliki 50 ekor, jadi tidak lebih. Terlebih lagi untuk biaya penyusutannya kan itu lumayan juga, sama biaya operasional dan lain-lainnya. Nah, untuk analisis kelayakannya sendiri, eee, untuk payback periodnya itu 2 tahun 2 hari, dan NPV-nya itu ada di sekitar Rp264.022.809. Untuk IRR-nya sendiri ada di sekitaran 42%, dan untuk di PI-nya 2,65. Ini gambaran usaha yang akan nanti saya jalankan seperti ini, dan terima kasih. Terima kasih untuk kesempatannya. Mudah-mudahan eh, usaha yang akan saya jalankan dapat menghasilkan hasil yang maksimal dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.